Sebenarnya kita lebih banyak suka ya Pak ya, karena kita dapat pengalaman, pelajaran yang luar biasa Pak setelah kita melaksanakan tugas sekaligus melaksanakan ibadah gitu Pak. Itu kan Pak tidak ada jalan taksi segala macam, kan itu bersih tuh. Jadi ambulan pun susah. Kadang-kadang kita mendorong itu sampai ke rumah sakit pasiennya, seperti itulah Pak. Jadi kadang-kadang tawafnya ada 7 kali, mungkin saya memberikan obat ada 4-5 kali gitu Pak untuk ISDN-nya itu kan. Tapi dia merasa udah enak dokter, lanjut lagi. Udah enak dokter, lanjut lagi. Oh jadi waktu tawaf, waktu sa'i, dokter ikut mendamping? Terus Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah amma ba'd. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, kembali kita menyampaikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat bertemu pada forum diskusi podcast Infomu, Majelis Pustaka dan Informasi Muhammadiyah Sumatera Utara yang dipancar luaskan dari Gedung Dakwah Muhammadiyah lantai 3 Kota Medan. Sahabat dakwah, hari-hari ini kita masih mendengar pemulangan jemaah haji Indonesia gelombang kedua khususnya dari Madinah. Dan kita harapkan dalam beberapa pekan terakhir seluruh jamaah Indonesia sudah akan kembali ke Indonesia. Sahabat dakwah Muhammadiyah manapun berada, seperti informasi yang kita peroleh, jumlah haji reguler Indonesia kali ini adalah 213.320 orang dan ada sekitar 27.680 haji khusus. Dari jumlah 221.000 itu, maka Indonesia menempati ranking pertama jumlah kuota haji terbanyak di dunia. Kemudian disusul Pakistan, India, Bangladesh, dan Iran. Alhamdulillah seluruh proses ibadah haji sudah berlangsung dengan baik dan sekarang beberapa jamaah sedang berada di Madinah. Kita harapkan mereka berada dalam keadaan sehat walafiat walaupun iklim di sana sangat ekstrim, bahkan mencapai lebih 50 derajat Celcius dan mungkin akhir-akhir ini sudah mulai agak turun dan kita berharap mereka yang masih menyisakan waktunya di sana dapat kembali dengan baik. Sahabat dakwah Muhammadiyah, pada kesempatan podcast yang ke-61, kami kehadiran seorang tokoh, seorang pekerja sosial, seorang wanita aktivis. Beliau adalah salah satu pengurus di Majelis MKS, Pimpinan Wilayah Aisyah Utara, juga menjadi bendahara dari Forum Alumni Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sumatera Utara atau PENA IPM Sumatera Utara. Beliau adalah Dr. Fauzia Heni, spesialis THT, bedah kepala dan leher. Agak sulit menyebutnya, mungkin baru kita kenal BKL. Teknologinya berubah terus, Pak. Kalau dulu kita kenal BK itu Balai Latihan Kerja ya, BLK. Bu Heni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak. Walaupun ada batuk-batuk ya. Iya, Pak. Sudah berapa hari di Indonesia ini? Kira-kira seminggu, Pak. Seminggu ya. Sahabat dakwah, Dr. Heni ini baru kembali dari Tanah Suci. Beliau lebih 40 hari di sana menjadi tim kesehatan haji Indonesia. 2.000 lebih tim kesehatan itu beliau terpilih menjadi salah seorang di antaranya yang dapat berbakti sosial dengan kawan-kawan jamaah haji di sana agar mereka tetap terawat dengan baik. Apa kesan-kesan pertama yang bisa disampaikan setelah pulang dari Tanah Suci? Sebelumnya Pak, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua sahabat dakwah Muhammadiyah, juga tim podcast, terutama Pak Saiful, Pak Baron yang sudah mengundang saya Pak. Sebenarnya kita lebih banyak suka ya Pak ya, karena kita dapat pengalaman, pelajaran yang luar biasa Pak setelah kita melaksanakan tugas sekaligus melaksanakan ibadah gitu Pak. Jadi awalnya memang kita diminta untuk mengazamkan tugas merupakan prioritas utama seperti itu Pak. Tapi nggak menutup kemungkinan hati kecil kita pasti pingin melaksanakan ibadah juga, rangkaian ibadah itu bisa kita laksanakan dengan sempurna juga seperti itu Pak.
Jadi alhamdulillah kita salah satu yang ikut dipanggil Allah labbaik Allahumma labbaik. Jadi kita datang karena panggilan Allah seperti itu Pak. Bukan saja kita mau, juga memang izin Allah untuk kita bisa bertemu, datang, memohon ampun dan memohon kepada Allah langsung ke rumahnya, ke Baitullah seperti itu Pak. Jadi itu merupakan suka yang paling utama, jadi pengalaman pelajaran saya yang paling berharga, bisa hadir langsung, bisa datang memenuhi panggilan Allah ke Baitullah seperti itu Pak. Alhamdulillah, sahabat dakwah Muhammadiyah, kalau tadi dalam pembincangan kami tadi ada batuk-batuk sedikit, Ya, Pak, atau batuk-batuk ujiannya. banyak nanti, itu bahagian daripada sisa-sisa dari Mekah atau Madinah kemarin. Iya, benar. Harap maklum saja. Dr. Heni, sebagai petugas haji 2024, ini dipilih atau ditunjuk atau mendaftarkan diri? Sebenarnya Pak, keinginan saya untuk menjadi petugas itu mungkin sudah lama Pak, kira-kira 10 tahunan. Mungkin saat itu mungkin usia juga masih memadai ya Pak, karena kita tahu bahwa ibadah haji memang ibadah fisik yang utama. Jadi memang pada saat itu mungkin anak-anak masih sekolah, jadi saya mengurungkan niat. Nah, sekarang mungkin di borderline usia saya untuk bisa menjadi petugas. Nah, anak-anak juga sudah selesai, alhamdulillah sudah selesai, dokternya juga. Nah, jadi saya mencoba untuk mendaftar Pak, bukan dipilih. Mendaftar online karena teman-teman pada ikutan gitu. Yuk kita mendaftar gitu di online ke website daftarin.kemkes.go.id itu Pak. Jadi memang untuk tahun 2024 ini sistem seleksi untuk petugas itu jauh lebih ketat Pak. Jadi ada beberapa tes yang harus kita ikuti. Jadi bukan hanya tes wawasan saja seperti itu Pak. Jadi mungkin ada 6-7 seleksi sehingga baru kita dinyatakan lulus sebagai petugas. Jadi intinya Pak, ketika mungkin kita naik ke pesawat, tutup pintu pesawat, itulah sah kita sebagai petugas ditunjuk dari Kemenkes seperti itu Pak. Jadi sebelum itu bisa saja kita gugur di tahap ketiga, keempat, kelima, keenam seperti itu Pak. Ada berapa calon waktu itu Bu ini mendaftar? Awalnya itu Pak lebih dari 500-an, kemudian diseleksi untuk tahap seleksi dokumen gitu kan Pak, itu mungkin jadi 200-an. Nah kemudian tes lagi tahap wawasan, jadi ada sekitar 100-an seperti itu Pak. Nanti ada lagi tes kesehatan, wawancara, gugur sehingga tinggal 23 orang. 23 berarti yang prosesnya itu mendaftar mendaftar, bukan yang ditunjuk ada lagi. Itu berbeda Pak, itu dari PHD mungkin ya Pak. Termasuk kita, barangkali para medis yang perawat dari, ya. Jadi kalau perawat itu ke kita Pak, ke kami. Jadi perawat itu 2 kali, berarti 23, berarti 76 perawatnya Pak. Ya. Jadi ada juga seperti Bapak yang ditunjuk itu mungkin dari PHD Pak. Jadi dari daerah. Kalau kita mendaftar. Dari catatan kami ada sekitar 2.052 orang petugas kesehatan haji dari Indonesia, 292 kloter seluruh Indonesia. Bu Heni usia berapa sekarang? 53 Pak. 53 ya. Berarti masih kuat ya menghadapi pelayanan haji yang menurut kami sangat berat loh Bu. Alhamdulillah Pak. Cuaca yang 44 lah Pak. Yang paling sulit rasa apa yang paling berat? Kalau meriksa orang sakit barangkali gampang ngasih obat. Pak. Tapi apa? Pasti bukan itu yang paling sulit. Apa yang paling sulit? Iya, kalau di sisi medisnya mungkin karena banyak Pak yang dapat serangan itu yang tiba-tiba seperti Pak. Karena mungkin ada sebagian kita, mungkin nanti saya menganjurkan untuk jemaah-jemaah kita yang berikutnya, mohon ketika istitoah kita lebih jujur gitu Pak, untuk menyatakan sakitnya itu kepada dokter. Kadang-kadang pemeriksaan yang kurang maksimal Pak, sehingga ada beberapa penyakit yang tidak terdeteksi. Jadi kita sebagai dokter kloter itu ketika pasien dapat serangan, kita men-scanner Pak dari ID card. Nah harusnya sudah ada di sana, ada hipertensi, ada jantung. Nah seringannya itu kosong. Disembunyikan ya? Iya, nah itu yang saya mohon. Karena kalau dia terdeteksi, kita dari awal bisa. Sudah tahu. Ya, enggak, kita bisa menjaga juga Pak. Jadi kita bisa mengawasi, kemudian kita bisa memberikan obat tertentu ketika dia sudah ada sedikit-sedikit sakit atau sedikit-sedikit sesak, sedikit-sedikit serangan, kita langsung prepare gitu Pak. Jadi nggak sampai kolaps lah Pak, nggak sampai fatal seperti itu. Tapi kalau ibadah
mungkin lebih ke ini ya Pak, ketika puncak haji lah Pak, Armina, iya, di Mina lah Pak, itu. Mina, di Arafah dan Mina. Ya. Iya Pak. Sahabat dakwah Muhammadiyah, itu persoalan yang dihadapi kawan-kawan tim kesehatan haji Indonesia, di mana proses pemeriksaan kesehatan calon jamaah itu sering tidak jujur dilakukan sejak dari Indonesia, dari awal-awalnya. Misalnya dia menderita satu penyakit tapi dibilang tidak. Tapi masalahnya bisa lolos gitu loh. Iya, tidak ada pemeriksaan bisa lolos. Kami memperoleh catatan 70% yang meninggal itu terkena jantung. Kemudian setelah itu paru, setelah itu ada stroke. Pengalaman Ibu gimana Bu ini? Iya, benar Pak. Karena memang jantung yang terkontrol, kadang-kadang gini Pak, awalnya itu hipertensi. Komplikasi dari hipertensi, kadang-kadang kita tidak terdetek bahwa sudah ada kelainan jantung, karena kita berfokus pada hipertensi. Nah, hipertensi itu komplikasinya kadang-kadang silent ya, silent untuk ke pembesaran otot jantung misalnya Pak, seperti itu. Kemudian kemampuan otot jantung yang berkurang misalnya kan Pak. Nah, itu tidak terdetek kadang-kadang Pak, karena itu perlu pemeriksaan penunjang yang lebih spesifik lagi. Jadi tidak cukup EKG, mungkin ada lagi yang namanya ekokardiografi yang mungkin tidak kita lakukan. Nah, sehingga itu yang menyebabkan kadang-kadang sering terjadi serangan seperti itu Pak. Jadi tiba-tiba serangan kadang-kadang tidak kita ketahui waktu saat awal Pak, kadang saat tertidur gitu Pak, atau saat misalnya aktivitas yang di luar dari kontrol dokter. Nah, seperti itu Pak, yang maksimal kan, karena dia nggak tahu dia ada jantung, mungkin effort ininya luar biasa Pak. Aktivitas untuk ibadahnya itu. Bu Heni berangkat dari embarkasi Kuala Namu itu kloter keberapa? 9 berarti masih gelombang pertama ya? Pak, terakhir, gelombang pertama berapa jemaah dari mana aja tuh Bu? Kebetulan kita Pemko, Pemprov, kemudian ada bergabung Gunung Sitoli, Pak, sama Araudah Pak. Araudah. Dari rombongan Ibu, kloter Ibu ada yang meninggal? Ada Pak. Nah, dua-dua jantung. Nah, itu Pak. Meninggal di Madinah atau Mekah? Meninggalnya satu di Madinah, itu saat kita berarti baru sampai dong ya? Oh, pulang? Enggak, Pak, kepulangan, sudah selesai. Sekali ini dari Makkah balik lagi ke Madinah ya, untuk pulang? Pak, karena mungkin mereka pun udah cukup lelah kan Pak, 6 jam juga di bus. Ya, jadi yang pertama meninggal di? Yang pertama di Mekah Pak. Mekah. Nah, itu yang kedua meninggal di Madinah menjelang pulang. Iya, perempuan laki-laki? Laki-laki dua-dua Pak. Dan usia sudah lanjut? 70. Iya. 70. Ada pengaruh dengan cuaca ekstrim dengan ini? Kalau jantung mungkin enggak ya Pak ya. Jadi itu terlalu lelah ya? Lelah kalau saya bilang Pak, karena mereka memang memaksakan gitu kan Pak. Kita sudah menghimbau untuk supaya dibadal seperti itu Pak. Mereka merasa saya masih mampu kok Dok gitu. Jadi ketika serangan ada obat untuk anti serangan gitu Pak. Jadi kadang-kadang tawafnya ada 7 kali, mungkin saya memberikan obat ada 4-5 kali gitu Pak, untuk ISDN-nya itu kan. Tapi dia merasa udah enak dokter, lanjut lagi. Udah enak dokter, lanjut lagi. Oh, jadi waktu tawaf atau sa'i dokter ikut mendamping? Terus Pak, jadi yang memang yang misalnya pasien-pasien yang terdetek tadi Pak, ya kita deket sama mereka gitu Pak, untuk terus makanya insya Allah kita juga bisa melakukan gitu Pak rukun haji, karena kan kita berdampingan. Nah, gitu. Jadi selain tenaga dokter berapa orang di kloter Ibu, kloter 9? Satu dokter, berapa perawat? 2 ya Bu ya. Jadi bertiga lah Ibu ya. Bertiga, untuk sekitar 300 sekian orang ya. 358 enggak ribet sekali ngurus itu Bu. Nah, itulah Pak, mungkin ya memang qadarullah dikasih kekuatan kesehatan saat itu Pak. Karena gini, ketika mereka juga bilang ketika lempar jumroh dokter ikut sama kami. Tapi ketika kami istirahat malam, dokter langsung, dokter ada pasien ini, perdarahan kayak Bapak juga banyak Pak. Jadi kami mimisan gitu ya? Iya Pak, tapi mimisannya luar biasa. Jadi nggak bisa kita nggak bisa kita tampon Pak. Nggak bisa dengan tap. Jadi harus memang obat-obatan segala macam. Jadi sampai harus lari-lari lah gitu Pak untuk mengambil obat balik lagi. Terus nanti ada yang pingsan serangan kan Pak, harus dibawa ke rumah sakit Wadi Al Madinah itu gitu. Itu kan Pak tidak ada jalan taksi segala macam, kan itu bersih tuh. Jadi ambulan pun susah. Kadang-kadang kita mendorong itu sampai ke rumah sakit pasiennya, seperti itulah Pak.
Bu dokter sendiri perawatnya laki-laki atau perempuan? Satu laki, satu perempuan, Pak. Usia mereka masih muda? 30-an. Ya, berarti masih mobile lah ya. Masih mobile, Pak. Alhamdulillah. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, kita sudah mendengarkan suka duka. Tapi kata beliau lebih banyak sukanya daripada dukanya. Ya. Walaupun beliau cerita dukanya banyak juga ini. Tapi dijalani, Pak. Kita senang mendengarkan begitulah gambaran tantangan yang dihadapi oleh seorang petugas haji, terutama petugas kesehatan yang hampir 24 jam tidak bisa istirahat sebenarnya. Karena ketika dia mendampingi, dia istirahat, pasien datang, dan itu nyaris 300.000 orang lebih. Bayangkan kalau sekian 1 jam orang datang untuk minta obat, bayangkan nggak pernah bisa istirahat. Tapi mungkin semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda kepada tim kesehatan kita. Kita akan bicara lagi nanti lebih lanjut tentang bagaimana proses awal tenaga kesehatan itu bekerja mulai dari asrama haji, kemudian bagaimana di pesawat, bagaimana sampai di Jeddah, kemudian ke Madinah, kemudian ada yang arba'in, kemudian bagaimana nanti kembali lagi mikot di Bir Ali, kemudian tawaf, sa'i, dan bagaimana di Mina, bagaimana di Arafah dan di Mina, dan kembali lagi ke Indonesia. Nanti akan kita tanyai perjalanan itu, pasti akan ada sesuatu yang menarik. Untuk itu, kita akan istirahat sejenak. Sahabat dakwah Muhammadiyah yang rahmati Allah, tadi kita sudah mendengarkan panjang lebar tentang bagaimana suka duka Dr. Henny selama berada di Tanah Suci, Mekah dan Madinah. Bagaimana ada 2 jamaahnya yang tiba-tiba kolaps, walaupun usia memang 70 tahun, tapi ada penyakit sebetulnya yang tersembunyi, yang tidak beritahu, sehingga tim medis agak kewalahan. Apalagi mungkin fasilitas seperti oksigen tidak ada di maktab yang di mana beliau bertugas. Tapi itu adalah bagian dinamika yang nanti akan menjadi catatan. Karena tahun ini DPR RI akan melakukan semacam investigasi kepanitiaan haji 2024. Dr. Henny, jemaah kita ingin tahu proses-proses awal yang dilakukan tim medis sejak dari embarkasi asrama haji, kemudian sampai berangkat di penerbangan, sampai barangkali di perjalanan, sampai di Jeddah dan Madinah untuk gelombang pertama. Barangkali bisa diceritakan. Iya, Pak. Sebenarnya kan Pak, kita sahabat dakwah sekalian, sebenarnya untuk pembinaan kesehatan itu nggak hanya di embarkasi, mungkin jauh 3 atau 6 bulan sebelum itu kita sudah melakukan evaluasi untuk kesehatan. Nah, gunanya itu jika kita ada penyakit-penyakit tertentu kita terus terkontrol, Pak. Jadi kita itu ada 4 kriteria, Pak. Yang pertama itu untuk kesehatan, lulus kesehatan secara sempurna. Kemudian lulus secara sempurna itu nggak ada yang sembunyikan berarti ya? Tidak ada bantuan apa-apa, Pak. Jadi sehat seluruhnya, jasmani dan rohaninya. Kemudian yang kedua, lulus istitoah tapi dengan pendampingan. Artinya pendampingan bukan hanya orang saja, misalnya harus ada anaknya yang mendampingi, tapi juga misalnya dengan alat, Pak, tongkat atau kursi, atau juga pendampingan obat-obatan, Pak. Jadi kalau memang kita ada riwayat hipertensi, jantung, gula, dan penyakit-penyakit tertentu, nah itu memang harus kita kontrol selama 6 bulan sebelum keberangkatan, seperti itu, Pak. Dan selama 6 atau 3 bulan itu kita mungkin, Pak, dalam 1 minggu ada 2 kali, minimal 1 kali untuk pembinaan kesehatan juga, Pak, di KBIH, KBIHU, untuk agar jemaah-jemaah ini lebih mandiri sebenarnya, Pak, untuk memelihara kesehatannya secara mandiri, kemudian menghindari penyebab penyakit juga mandiri. Jadi yang semuanya itu insya Allah untuk kedepannya itu supaya bisa melaksanakan rangkaian haji tadi, Pak. Artinya waktu manasik itu persoalan kesehatan itu harus serius ya, dibahas ya. Dibahas. Jangan cuma celintas ya. Iya, Pak. Misalnya mulai dari contohnya ya, Pak, salah satu minum. Nah, itu setiap jamnya 200 mili seperti itu, Pak. Kemudian makanan, kemudian istirahat, kemudian kelola stres dan yang lain-lain. Jadi itu sudah kita lakukan 6 bulan, 3 bulan sebelum. Gitu juga vaksinasi, Pak. Nah, untuk kita di embarkasi, mungkin itu sudah paket lengkap aja kan, Pak. Untuk kita hanya
memeriksa secara sepintas, memeriksa kembali tekanan darah, maksudnya yang normal-normal, kemudian suhu, kemudian juga urin juga, karena gini kan nggak boleh tuh trimester pertama untuk terbang untuk ibu-ibu yang hamil gitu. Jadi memang ada juga dianjurkan untuk memakai obat-obat hormon untuk menyetop perdarahan pada saat di sana. Sering juga ditemukan ibu yang ternyata hamil ya. Jadi kan lolos dari awal ya. Iya, tapi kalau dia semesternya udah ketiga boleh Pak. Nah, tapi kalau misalnya masih pertama itu nggak bisa Pak. Jadi terpaksalah ibunya tinggal, bapaknya yang pergi. Kemudian di asrama haji juga sering juga tiba-tiba diputuskan tidak boleh berangkat gitu kayak. Berarti kan penyakitnya cukup serius itu ya. Cukup serius. Cuma kami semalam Pak tidak ada, yang ada hipertensi. Kemudian kita berikan obat hipertensi, kita evaluasi. Nah, akhirnya terkontrol gitu Pak. Nah, kemudian kita berangkat nih di pesawat. Di pesawat. Ada persoalan nggak selama di pesawat? Nah, ada Pak. Malah banyak gitu kan Pak. Jadi makanya itu pun sudah kita lakukan bimbingan kesehatan tadi untuk masalah-masalah yang mungkin timbul di pesawat tadi Pak. Nah itu jadi banyak hal-hal yang mungkin timbul untuk terjadi gangguan kesehatan. Nah seperti tadi itu Pak, kalau kita hipertensi, kemudian ada asma, bisa saja istilahnya hipoksia. Jadi kita tiba-tiba keluar keringat dingin, sakit kepala, bisa biru gitu Pak. Nah itu langsung kita atasi di sana Pak. Nah mungkin kalau di pesawat itu kita ada oksigen kecil gitu Pak. Fasilitas dari pesawat ya? Fasilitas pesawat itu bisa Tapi mudah-mudahan selama dokter nggak ada ya? Pesawat nggak ada ya? Nggak ada. Setelah turun, Ibu turun Jeddah atau di Madinah? Kami turunnya di Madinah. Madinah langsung ya? Oke. Kami di Madinah. Jadi kami tadinya mau ke Jeddah tapi akhirnya ke Madinah Pak. Rute pesawatnya. Jadi kami di Madinah. Nah itu Pak, pada saat di Madinah itu kita juga melakukan pelayanan. Kita buka posko seperti itu Pak. Langsung buka posko di hotel, di maktab? Ya di maktab Pak. Jadi kalau ada yang masalah, kita bisa langsung ke posko kita, ke kamar kita. Nah dia tidak ada posko tertentu Pak di lobi hotel. Kalau di Mekah ada, dikasih lobi untuk posko. Madinah kamar kita Pak. Karena di sana nggak ngerti saya sampai sekarang memang harus sembunyi-sembunyi gitu Pak poskonya. Nah jadi ke kamar dan untuk pasien-pasien yang seperti Bapak bilang itu namanya kami RISTI Pak, risiko tinggi. Itu kita kasih label Pak kamarnya. Jadi kita evaluasi setiap harinya. Nah tapi alhamdulillah ya kita tetap bermohon Pak sama Allah supaya pada saat kita ikut melakukan arba'in kita masih bisa gitu Pak. Jadi bisa double fungsi gitu Pak. Jadi bisa melayani juga, bisa beribadah juga. Iya, bisa beribadah juga. Hari keberapa dokter mengalami masalah atau menghadapi masalah dengan jamaah pertama? Hari kelima itu Pak. Hari itu kelima. Bapak yang tadi yang... Iya, ada satu jamaah kita, sahabat dakwah yang memang benar-benar kolaps, jatuh dari kamar mandi gitu kan, langsung kita... Itu jatuhnya di kamar mandi? Iya Pak. Sendiri tidak ada teman? Sendiri, teman-teman pada lagi sholat gitu. Jadi, siang malam? Siang Pak. Jadi kita, kemudian ada salah satu teman yang pulang, jadi memang sudah agak lama jadinya ya Pak ya. Terus kita ditelepon, kita dari masjid langsung lari-lari, kita siapkan mungkin kita yang ada kita untuk tensi, untuk perlengkapan infus Pak, untuk meriksa KGD apakah dia memang kolaps karena kurang gula darah seperti itu kan Pak. Nah kemudian untuk saturasi oksigen seperti itu. Nah kemudian ambu itu juga kita siapkan. Untuk asma kita itu semua kita bawa sendiri ya Pak, bukan disiapkan dari fasilitas dari KKHI ya Pak. Itu semua alat dari itu. Medan ya? Iya, bawa masing-masing. Masing-masing dokter punya bawa itu? Iya, perawat juga satu-satu punya juga. Jadi kalau pasiennya ada beberapa, masing-masing bisa langsung cap tindakan masing-masing. Nah Bapak tadi jatuh, kemudian dokter datang, tim medis datang, kemudian dilarikan ke rumah sakit? Belum atau Pak, kita langsung atasi dulu Pak. Dulu, ya. Nah, kita atasi dulu, kita pasang infus, kita periksa semuanya. Nah terakhir karena saturasi oksigen yang terus berkurang, kita laporkan Pak, kita lapor sektor untuk disediakan ambulan, kita lapor KKHI, jawabannya langsung rujuk ke rumah sakit seperti itu Pak. Rumah sakit yang kita Arab Saudi. Ya, rumah sakit itu Arab Saudi. di Madinah. Ya. Berapa lama dia di rumah sakit? Itu di rumah sakit Arab Saudi ada seminggu Pak. Seminggu, kemudian sehat. Kemudian enggak Pak, kemudian agak baik sedikit. Nah, agak sedikit membaik. Kondisinya malah hari ini terus memburuk, masih di rumah sakit. Sampai sekarang masih di rumah sakit? Iya. Jadi gitu ceritanya. Terus pada saat kami pindah ke Mekah, beliau dipindahkan juga ke rumah sakit Mekah.
biar keluarga bisa menjenguk seperti itu Pak. Nah itu masih keadaannya masih bagus Pak, masih kenal keluarga, masih komunikasi baik gitu Pak. Jadi naik turun lah, kondisinya naik turun. Jadi ketika di Arafah, dia disafarikan? Iya, disafarikan Pak, pakai ambulan sebentar. Nah, kemudian balik, yang lainnya badal Pak. Bapak yang satu lagi? Nah, yang satu tadi kan hari kelima. Itu hari kelima. Kemudian? Itu di Mekah, Pak. Di Mekah justru itu kalau nggak salah saya itu 5 hari atau 4 hari kita. Setelah sampai di Mekah? Enggak Pak, mau hari terakhir. Hari terakhir. Udah mau. Berarti ibadah haji mereka selesai ya? Iya Pak, udah malah sudah selesai. Wada sudah juga? Belum. Jadi pulang dari inilah Pak, Mina. Dari Mina ya, habis jamarat ya? Iya Pak, mau inilah tawaf ifadah Pak. Ya. Berarti 2 kasus yang paling serius ya? 3 Pak, yang satu lagi itu sudden udah Pak. Itu tiba-tiba waktu kami mau pulang ke Indonesia Pak. Itu di Madinah lagi? Iya, di Madinah malah. Terlalu letih ya? Iya, dan dia bagus-bagus. Jadi teman sekamar nggak tahu Pak. Nah, itu masih subuh. Teman sekamar belum bangun. Tiba-tiba teman sekamar bangun, kondisinya udah nggak sadar. Kita lakukan resusitasi, infus segala macam. Sempat di ambulan juga dilakukan intubasi Pak. Tapi di rumah sakit udah jelek terus bradikarding. Sahabat dakwah Muhammadiyah, begitu cerita yang cukup detail dari Dr. Reni tentang bagaimana beliau menangani kasus per kasus jamaah haji di Kloter 9 Embarkasi Kuala Namu atau Embarkasi Medan. Sahabat dakwah, 30% dari jamaah haji Indonesia yang berangkat tahun ini adalah lansia. Dan mereka itu adalah risti dengan segala macam penyakitnya. Ada yang meninggal, ada yang sampai sekarang masih bertahan di sana, tapi ada yang sembuh dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Tapi pemerintah Indonesia 2 tahun terakhir itu punya program namanya Ramah Lansia. Bu Eni bisa dijelaskan seperti apa ramah lansia yang Ibu lihat kaitannya, korelasinya dengan kesehatan jemaah? Kalau menurut saya kan Pak, fokusnya kita sekarang ini itu lebih ke lansia. Karena lansia sekarang ini mungkin mentalnya itu Pak. Jadi kita selain fisik yang kita siapkan, nah mental juga kita siapkan Pak gitu. Jadi mungkin lansia-lansia ini mungkin lebih ke kita mengelola stresnya Pak. Jadi kita memang menemui ada juga kasus Pak, ini Parkinson 2 lansia. Oh iya. Nah jadi dia juga minum obat Parkinson, tapi kalau sudah dalam keadaan stres misalnya orang banyak, nah dia langsung udah keluar Parkinsonnya. Jadi kita jadi lebih ke gimana ya Pak, lebih ke mentalnya yang kita obati. Di data awalnya nggak ada data Parkinson dia? Ada Pak. Kalau Parkinson ada Pak. Makanya kita lebih aware untuk yang lansia itu, yang tadi saya bilang Pak, kita labelin, kemudian setiap paginya kita datangi Pak, kita sapa, walaupun tidak Pak melakukan tindakan. Menjaga semangatnya mentalnya itu Pak kita. Bu Dokter, dari sekian banyak orang lansia atau risti di jemaah Ibu di Kloter 9 tadi ya, itu mereka didampingi keluarga atau berangkat sendiri? Lebih banyak yang didampingi keluarga sih Pak. Oh, ada keluarga. Ada anak gitu. Tapi kadang-kadang sama suami, jangan sama-sama lansia. Mendampinginya lansia juga. Iya Pak. Makanya kayak yang kebetulan yang pasien kita yang meninggal ini Pak, itu ada istri Pak. Jadi maka istrinya juga ke saat itu juga cukup down juga Pak. Iya, jadi kita beri nasihat terus lah Pak. Kita terus Pak, kita rangkul terus. Di Haji tahun 2004 kita mendapatkan beberapa rekaman video di mana di sana jamaah haji kita itu ada senam. Senam lansia. Iya Pak. Nah, itu seperti apa Bu, senam lansia yang Ibu lihat? Sebenarnya ringan sih Pak. Dan kita utamakan sebenarnya senam itu sebelum keberangkatan. Karena tujuannya untuk supaya kondisi fisik tadi sebenarnya Pak. Nah, atau senam di pesawat misalnya Pak. Atau jangan kebas. Namanya deep vein thrombosis salah satu juga. Keluhan pas nanti turun, aduh kok nggak bisa jalan gitu kan Pak. Jadi ada senam-senam kaki, senam kepala. Menariknya di beberapa lapangan malah ada loudspeaker, ada kayak setengah maaf mungkin agak berjoget-joget gitu ya. Itu kan jadi ramai kan? Sebenarnya nggak begitu ya? Nggak Pak, lebih nggak berjoget sih Pak, lebih ke relaksasi sebenarnya. Dan campur kan perempuan laki-laki kan? Iya. Ibu-ibunya di muka, bapaknya di belakang. Kebalik ya Pak, harusnya bapaknya di muka, ibu-ibunya di belakang. Ini malah bapaknya nengok ibu-ibunya di muka. Nah, mungkin ini kritik lah buat pemerintah Indonesia. Kalau senam lansia itu janganlah
pakai loudspeaker, kemudian senamnya itu sedikit lebih kencang gitu, janganlah. Karena mungkin akan jadi perhatian kaum masyarakat di Indonesia. Pak, benar. Bu, ini cuaca kan sampai 50 derajat Celcius. Gimana Ibu rasakan? Bagaimana jemaah kita ini menghadapi cuaca yang begitu panas? Kita kan bukan daerah panas ya. Gimana? Jadi sahabat dakwah Muhammadiyah, sebenarnya ini Pak balik-balik lagi. Jadi memang prepare kita Pak. Jadi ketika kita melaksanakan bimbingan kesehatan, nah itu kita sudah benar-benar memprepare jemaah-jemaah kita selain kondisi tadi untuk minum, kemudian obat-obatan, juga memakai tadi Pak APD namanya Pak. Itu memang sudah kita sampaikan. Jadi kalau keluar kita tetap memakai topi atau payung gitu Pak. Terus memang semprot Pak wajah. Oh iya. Nah, gitu kan Pak. Jadi kita selalu menyemprot wajah seperti itu. Pakai kemudian biasanya ya. Iya, kemudian pakai masker, kacamata, kemudian payung. Tadi Pak payung, topi, kemudian juga pakai alas kaki gitu Pak. Jadi memang pakaian juga jangan terlalu tebal, yang nyaman, yang longgar tapi tipis gitu Pak. Prepare dengan jamaah haji Indonesia rata-rata selama di Mekah, selama Madinah itu suka mengkonsumsi makanan-makanan Mekah seperti nasi biryani, kemudian daging-daging dan lain sebagainya. Itu ada nggak pengaruhnya? Pengaruhnya ke kesehatan jamaah kita? Banyak Pak. Jadi rata-rata benar kali tuh Pak. Jamaah kita rata-rata susah buang air besar Pak. Iya, PSBB-nya ya. Tidak mau makan buah kan? Jadi memang kita tetap ada obat untuk sementara untuk bisa buang air besarnya, tapi tetap kita anjurkan untuk minum dan buah yang banyak karena jelas Pak sayur nggak ada, bukan mereka nggak mau, nggak ada dikonsumsi di catering kita, nggak ada sayur, di kita beli juga nggak ada, ya kan Pak, di supermarket juga ya minimal kali sayurnya Pak. Jadi memang buah, buah cukup buah Pak. Buah cukup, jadi saya bilang ganti kita semua ke konsumsi buah ya untuk awal-awal. Rata-rata semua dapat pencahar Pak. Ya, alhamdulillah. Ada satu kondisi yang cukup crowded adalah ketika di Musdalifah. Musdalifah, bagaimana Ibu menghadapi bermalam di sana? Jadi kan Pak, kebetulan yang saya alami karena saya baru sekali juga nih Pak untuk melaksanakan ibadah haji. Nah itu kita punya ini loh Pak, punya ada shift. Jadi tidak crowded gitu Pak. Jadi misalnya shift kita Pak untuk KNU kan itu kan Pak ada nanti Surabaya atau ada misalnya Padang, ada KNU. Jadi kita sudah tahu misalnya shift kita itu untuk berangkat dengan bus nomor sekian jam 4 pagi. Ya, kita tetap aja lah Pak di Musdalifah, tidak crowded Pak karena mungkin sudah diperluas. Kemudian WC-nya juga sudah permanen ya Pak. Nah, kalau Musdalifah, untuk yang lain juga sudah permanen. Itu kita tenda-tenda kita sudah ber-AC Pak. Alhamdulillah. Jadi tenda ber-AC itu di Arafah atau di Mina? Dua-dua Pak. Dua-dua ber-AC Pak. Jadi kalau untuk istirahat ya makanya untuk kasus khususnya kloter 9 Pak untuk heat stroke yang panas akibat cuaca nggak ada Pak kita. Karena kita sudah juga itu tadi Pak balik-balik untuk bimbingan kesehatan kalau tidak perlu tidak keluar tenda seperti itu Pak. Jadi selagi bisa kita misalnya untuk yang di Arafah itu kan Pak, kita misalnya untuk berdoa, berzikir, untuk bisa sholat segala macam di dalam, untuk beribadah di dalam saja. Tidak usah naik ke Iya Pak, ke gunung-gunung batu itu iya, Pak, seperti itu. Jadi tolong jaga kesehatan karena rangkaian ibadahnya masih banyak kan Pak, gitu seperti itu. Sahabat dakwah Muhammadiyah, barangkali kita udah hampir sampai di penghujung daripada diskusi kita pada hari ini. Banyak yang sudah disampaikan dan ini barangkali pesan-pesan ini berguna buat sahabat dakwah yang barangkali tahun depan akan menjadi calon jemaah haji untuk 2025 atau Anda ingin barangkali mengikuti perjalanan ibadah umroh barangkali. Tips-tips ini penting terutama bagaimana Anda menjaga kesehatan sejak awal, sejak sebulan 2 bulan sebelum Anda berangkat. Sebelum kita mengakhiri ini mungkin Bu Dr. Hajah Fauziah Henny, apa yang mau disampaikan? Terutama buat jamaah kita yang akan berangkat lah ini
tahun depan atau 2026 itu mungkin Pak Baron barangkali yang mau berangkat tahun depan. Mungkin hampir sama seperti yang tadi nggak masalah ya Pak ya. Jadi testimoninya itu memang persiapan kita Pak, persiapan fisik dan mental kita Pak. Dan rohani kita ya. Itu Pak yang paling utama, karena memang di sana seperti kita ketahui kan itu Pak memang ibadah fisik. Nah jadi memang kalau bisa lebih mudah untuk mendaftar, alhamdulillah sahabat dakwah sekalian, itu memang jauh lebih baik gitu Pak. Karena memang luar biasa, mungkin kita untuk melempar jumroh aja bolak-balik itu ada 8-10 kilo ya kan Pak. Nah itu kita lakukan kalau kita misalnya yang untuk saninya Pak mungkin sampai 3 kali kan Pak. Itu untuk kita melakukan lempar jumrah seperti itu. Maksud saya belum lagi kita harus tawaf, apalagi nanti mungkin ada misalnya ibadah-ibadah umroh sunnah kita gitu kan Pak. Jadi memang fisik luar biasa kita jaga dari awal. Kalaupun kita ada masalah, tidak ada kendala, kita tetap kontrol terus untuk pendampingan obat nantinya. Insya Allah bisa kita laksanakan. Dan juga mental satu lagi kita siapkan benar-benar, karena kita itu akan meninggalkan mungkin keluarga dalam jangka waktu lama Pak. Kemudian mungkin sahabat dakwah kita di sana mungkin akan berjumpa dengan bermacam-macam teman-teman yang karakternya juga beda-beda, gitu Pak. Nggak mungkin dalam satu kamar sendiri kan Pak, juga berbeda gimana kita mengatasinya seperti itu Pak. Tapi yang jelas setiap langkah kita, mungkin setiap doa kita, setiap tetesan air mata kita, semua itu mengajarkan kita bagaimana kita untuk bersabar Pak, bagaimana kita untuk menjadi ikhlas, bagaimana kita untuk menjadi tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Dokter ini, sahabat dakwah Muhammadiyah dirahmati Allah. Itulah tadi barangkali tips-tips yang disampaikan agar jemaah sahabat dakwah yang akan melaksanakan ibadah haji dan umroh tahun depan atau dalam waktu dekat, siapkan diri Anda, kesehatan Anda, jiwa Anda, dan yang paling penting adalah siapkan keikhlasan Anda. Semuanya itu tanpa rasa ikhlas, karena ini adalah ibadah panggilan Allah yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita ikuti seluruh pesan-pesan yang disampaikan, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Barangkali demikian pertemuan kita dengan Dr. Fauziah ini untuk dialog kali ini. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih sudah Pak. hadir di studio kami. Mudah-mudahan semua apa yang disampaikan itu memberi manfaat kepada sahabat dakwah Muhammadiyah yang akan berangkat haji dan umroh yang akan datang. Kami ingatkan jangan lupa subscribe Muhammadiyah Sumut Channel, like dan share, dan lupa klik loncengnya. Mudah-mudahan media dakwah ini akan terus berkembang. Amin. Kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama ucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.